Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran ke-1. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Pada dasarnya, manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam, dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah adik-adik memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk, kita pelajari bersama. Wujud benda terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Dan setiap benda itu pasti memiliki wujud. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah adik-adik menyebutkan contoh lainnya? Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Setelah adik-adik mengamati gambar dapur di rumah Dayu, selanjutnya kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar tersebut sesuai dengan wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Lalu, silahkan amati lingkungan di sekitar rumah adik-adik. Tentu, adik-adik dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Setelah adik-adik mengamati benda di sekitar, jawablah pertanyaan berikut ini dengan baik dan benar. Pernahkah adik-adik naik alat transportasi seperti pada gambar berikut ini? Tahukah adik-adik termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Ya, benar sekali. Sepeda motor termasuk ke dalam wujud benda padat. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer biasa ditulis km dan meter
biasa ditulis M, merupakan satuan untuk menyatakan jarak. 1 kilometer setara dengan 1000 meter. Berikut contohnya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Langkah pertama, kita harus merubah satuannya sesuai dengan permintaan dalam soal. Sehingga jika 5 km diubah ke dalam satuan meter, maka menjadi 5000 meter. Dan 300 meter tidak perlu dirubah karena sudah sesuai dengan satuan yang diminta dalam soal. Langkah berikutnya langsung kita tambahkan, yaitu 500 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Kemudian soal selanjutnya, jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang yaitu 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Maka 1523 meter sama dengan 1000 meter ditambah 523 meter. Maka 1000 meter diubah ke dalam satuan kilometer menjadi 1 kilometer ditambah 523 meter. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan baik dan benar. Tentukan jarak dalam satuan meter. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikerjakan secara mandiri. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang, coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi, maka bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, maka bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, maka bergeraklah berputar. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba adik-adik berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka.
Berlatihlah gerakan kaki dengan gerakan lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Untuk kegiatan bersama orang tua, silakan adik-adik membantu orang tua dalam melakukan kegiatan di rumah. Kemudian, identifikasi wujud benda dan fungsinya di sekitar rumah. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang dipelajari bermanfaat. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.